Saya pengen tahu nih, apa kesibukan yang paling mendasar sekarang ini? Pengangguran. Pengangguran. Karena saya juga sih musisi ya sampean tuh ya. Musisi, aku musingin. Tapi bagaimana dari nganggur-nganggurku itu bermanfaat dan bisa menghasilkan cuan. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gua Sultan Sanjaya. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Kalau kalian suka, silahkan di like, di komen, dan di subscribe. Oke, kali ini gua kedatangan tamu dari 24 yang punya pasar Pak Tejo. Namanya Mas Linang. Selamat sore. Direvisi, bukan yang punya. Bukan yang punya. Bukan, karena pasar kreatif Pak Tejo itu milik warga. Oh iya, kepanjangannya apa sih Pak Tejo itu? Pasar Kreatif Tejo Agung. Oh, jadi nama kampung. Nama desa. Nama desa. Kalau aslinya yang fokus berapa orang di Pak Tejo? Ya banyak. Banyak ya? Ya, hampir semua warga RT 06 itu berpartisipasi dalam Pak Tejo. Tidak semuanya berdagang, tapi semuanya mensuplai. Ada yang tukang parkir, ada yang tim apa yo? Tim hore, ada yang tim khusus mikir mau kemana ke depannya Pak Tejo gitu tetap ada. Oh iya. Jadi intinya pasar kreatif Tejo Agung itu pasar yang diusung oleh warga bersama-sama. Oh iya. Karena memang lagi trending nih teman-teman di Kota Metro. Pasar Pak Tejo itu lagi trending. IG-nya udah banyak followersnya. YouTube juga udah ada ya? Udah ada. YouTube sudah ada, tulisan-tulisan narasinya juga sudah banyak. Jadi, nah ini salah satu teman ngobrol gua hari ini. Itu salah satu penggiatnya. Iya. Linang. Penggiatnya. Oke, sebelum ngobrol yang lain-lain, mau tanya-tanya yang lain dulu nih. Oke, siap Mas. Oh, Edo. Aduh, Linang ini nama lengkapnya siapa? Linang Karisma. Linang Karisma. Dari berapa saudara? Aku punya satu saudara perempuan. Oh, jadi cuma 2 saudara? Iya. Kandung itu. Kandung. Yang nggak kandung banyak. Banyak loh. Kan semua orang itu kan bersaudara. Oh iya benar-benar. Bukan setiap muslim tapi semua orang. Semua manusia bersaudara. Iya. Ada yang dia sedarah, ada yang tidak sedarah. Iya. Aduh, saya jujur agak grogi nih. Soalnya ngobrolnya sama suhu, sama senior. Enggak senior. Jadi Linang ini kakak tingkat saya di kampus. Beliau ini aktif banget di dunianya gitu. Jadi kalau kita ngelihat kalian tahu udah pernah main ke sini teman-teman. Dia ini punya dunia dia, di mana ada gubuknya, ada kolamnya, terus ada kebunnya, dan ya jarang banget ditemuin di Metro. Karena kalau orang Metro sendiri itu kan rumah biasa, terus ada keluarga ya. Nah kalau dia sendiri punya kehidupan sendiri, padahal rumah sendiri ada. Jadi dia, nah, itu yang mendasari apakah dari kecil, apa memang ini gimana? Itu privilege. Privilege Buat aku gitu. Privilege buat aku, buat teman-teman aku gitu kan. Jadi aku mencoba untuk membikin gimana ya Mas ya? Membikin negara sendiri dalam sebuah negara gitu kan. Jadi kayak negeri matahari. Jadi kasarnya ngomong kalau teman-teman masuk sini itu harus punya visa sebenarnya. Oh gitu. Kalau secara nyatanya visa, tapi secara non fisiknya teman-teman harus merasakan bahwasanya aku kembali lagi ke alam gitu. Iya. Di tengah-tengah kota ya. Jadi aku kembali lagi ke alam gitu. Aku back to nature dengan kesederhanaan dan tidak terlalu mewah karena keadaan gitu. Emang kenyataannya nggak ada gitu, makanya ya disajikanlah seperti itu aja. Iya. Gitu. Mantap. Kalau dasarnya kenapa kok seperti ini, karena aku nggak ingin mengganggu ibuku, aku nggak ingin mengganggu keluargaku, karena warna kami berbeda gitu kan, antara ibuku, antara adikku dan aku tuh berbeda. Gitu. Ibarat pohon kelapa itu ada dia buahnya ya, ada dia daunnya. Jadi padahal dia pohon, berbeda-beda. Dan kelapa tuh kan ada degan, ada melas, ada kelopo gitu kan. Gitu. Oh ya, Mas Inang, sebelum hal lainnya,
tentang kehidupan itu kan tadi sudah dicontohkan tentang kehidupannya Mas Linang, terus dunianya Mas Linang sama sosialnya Mas Linang yang tadi sudah disampaikan. Saya pengen tahu nih apa kesibukan yang paling mendasar sekarang ini? Pengangguran. Pengangguran. Aku pengangguran. Aku nggak kerja apa-apa. Aku belum kerja apa-apa. Dalam artian aku nggak terikat sama orang. Sama orang, nggak terikat sama orang, nggak terikat sama kedinasan. Tapi bagaimana dari nganggur-nganggurku itu bermanfaat dan bisa menghasilkan cuan. Woi, keren. Jadi manfaatnya nggak cuma untuk diri sendiri ya. Tapi lebih tepatnya ibadah deh. Gitu. Wis, mantap. Cuma kalau Jina wala ingsa ilaliak budin gitu. Waduh, keren. Apa nih artinya nih? Saya belum paham nih. Tidak diciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi harapannya apapun yang teman-teman lakukan, apapun yang semua orang lakukan itu niatkan ibadah, maka akan bernilai ibadah. Bukan seperti itu toh. Iya, benar. Teman-teman yang dagang diniatin ibadah, ya insya Allah bernilai ibadah. Iya. Teman-teman akademisi diniatkan ibadah ya ibadah. Teman-teman yang open BO mungkin ya itu juga diniatkan ibadah menjadi ibadah gitu. Karena dia punya anak yang di rumah harus dinafkahi, ada orang tuanya mungkin sakit ya. Tapi niatnya ibadah dong. Tapi bisa disensor ya. Iya. Itu jokes. Itu jokes. Iya. Ngawur jokes. Aduh. Bukannya itu Mas, ada. Jadi udah berapa lama nih kalau sampai bilangnya nganggur? Maksudnya kalau kita pertanyaan yang biasa disampaikan itu aktivitasnya atau kesibukannya apa? Itu sudah berapa lama gitu? Nganggurku itu aku berkarya. Dalam artian aku bikin kerajinan yang apa ya? Yang bisa dibilang zero waste ataupun sampahnya sedikit gitu kan. Iya. Jadi itu berupa daun, kerajinan daun gitu. Aku bikin kerajinan dari daun itu dimulai tahun 2016. 2016. Oke, 2016 saya semester 4 kalau nggak salah. Ya, itu. Sampean sudah berkarya. Tapi kan nyambi kuliah. Oh iya. Nyambi kuliah, walaupun tersendat-sendat kuliahnya. Karena nganggurnya itu. Nah, awalnya gimana dulu bisa sampai karyanya keren banget dan banyak diberikan penghargaan sampai pemerintahan juga memberikan penghargaan itu. Awalnya gimana sih? Awalnya ini iseng. Jadi aku punya keyakinan bahwa Tuhan pasti menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Iya. Spesialnya itu kan aku mainan di daun jati gitu. Dari namanya kan udah menarik, jati gitu. Iya. Ada jati diri, ada Sunan Gunung Jati. Iya. Ada jati-jati berarti kan teman-teman masa lampau leluhur kita itu kan punya sesuatu yang menarik di pohon jati itu kan. Nah aku pingin menorehkan kemenarikan itu dari sisi yang lain. Oh gitu. Iya. Kalau teman-teman mebeler itu biasa menggunakan kayunya untuk menjadi pintu, jendela dan perabotan yang lainnya. Aku mencoba untuk daunnya tak olah gimana gitu. Ternyata basicnya juga kan aku bisa gambar bukan melukis ya bisa-bisaan aja. Gimana kalau di mix antara gambar di daun gitu. Nah ada satu mix lagi tuh tentang kesenian wayang. Iya. Nah itu kan aku kan proses gambarnya itu kan pakai metode wayang, jadi mengedepankan bayangan. Jadi perpaduan antara daun, gambar dan wayang. Jadi terciptalah dancuk itu, daun cukil itu. Daun cukil disingkat dancuk. Itu ya saru ya tapi ya, dancuk gitu. Tapi kan tergantung orang yang melihat saru tidaknya itu toh. Kalau kamu melihat itu romantis ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu melihat saru ya silahkan. Iya benar. Tergantung pemahaman masing-masing ya. Yo benar. Kayak kita ngobrol kayak gini gitu yo. Orang cok, ini nggak seru lah yo. Iya benar. Orang apa orang kepenak. Ngopi ya? Ngopi. Ngopi, Cuk. Tapi bisa nggak kalau daun lain? Misalnya daun pisang, apa daun kates, apa daun Bisa. Yang itu kan dikeringkan dulu toh. Ya, tapi kalau di jati itu memang aku ngambil yang emang udah jatuh, emang yang udah kering gitu kan. Jadi dari 2016 sampai sekarang ini kan masih sering observasi daun toh. Sampai bikin ini kan dari daun juga gitu kan. Iya. Jadi observasinya itu tidak semua daun bisa digunakan, hanya daun-daun yang bertulang
daun kuat dan kadar airnya bisa dikuras gitu. Kita pakai daun lompong itu nggak bisa karena kalau kering dia tuh lonyot karena kandungan air di daun lompong tuh lebih banyak. Lonyot itu maksudnya Bosok. Kayak koreng busuk itu loh. Iya. Kan lonyot itu. Pakai daun kates juga nggak bisa karena lonyot gitu. Oh iya. Jadi harus pakai daun yang tulang daunnya keras. Kenapa tau? Keren. Soalnya saya sendiri ya termasuk nggak bisa gambar yang biasanya teman-teman di SD itu waktu kita zaman SD ya, orang-orang pada bisa gambar mobil, gambar motor, saya ini nggak bisa. Ya kan? Nah, ini bukan hanya sekedar gambaran kan? Ini sudah kolaborasi dari yang tadi sampean sebut-sebutin itu bagi saya gila, luar biasa, keren banget itu. Tapi kan itu menghasilkan, menjanjikan nggak? Ya menjanjikan, ya menghasilkan gitu. Walaupun nggak banyak tapi tetap ada hasilnya. Minimal ada value lebihnya bahwasanya kita bisa menghargai alam. Oh iya. Artinya itu adalah pemberian dari Tuhan lewat alam gitu ya. Gitu masih. Boleh. Kalau karya Mas Linang yang sampai hari ini masih konsisten, itu kan ada beberapa sih Mas Linang juga kan kalau saya ngeliat IG-nya kan, saya stalking IG-nya Mas Linang, itu kan Mas Linang yang buat tulisan, terus pandai memainkan suling, dan ini juga cukil daun juga. Kalau yang sampai sekarang ini masih konsisten apa Mas? Iya, yang sekarang masih konsisten itu semuanya masih konsisten. Kita masih berkesenian, kita masih berkarya. Kita berkarya di bidang kriya, kita berkarya di bidang wastra kayak gini, kain-kain ekoprint gitu. Di krianya kita masih mainan daun cukil itu. Di musiknya kita juga masih main suling. Di teaternya juga masih bantuin teman-teman teateran juga. Dan alhamdulillahnya teman-teman kesenian di Metro itu solid dalam artian saling bahu-membahu, saling bantu-membantu untuk kemajuan kota Metro. Oh iya. Kan aku bersama teman-teman Sanggar Satu Kata, bersama teman-teman teater Mentari, teater Impas, teater Cakau, itu guyup gitu loh. Bersyukurnya kayak gitu. Jadi ketika kita falling down, teman-teman dari sanggar-sanggar itu tuh support, ayo karya lagi gitu. Meskipun nggak sekarang hasilnya, tapi nanti ada hasilnya loh, yakin aja gitu. Dan itu terbukti kok ada. Jadi buat teman-teman yang berkesenian tetap semangat gitu. Kalau ngomongin kendala, apa kendalanya Mas? Ada nggak? Kendalanya itu Mas, kalau teman-teman, maksudnya kendala yang kan sampai sejauh ini kan masih konsisten ya, karyanya ya masih dijalani. Nah, motivasi atau bukan motivasi, tapi kendalanya lah supaya bisa terus berkarya, supaya bisa konsisten itu tuh apa? Semangat. Bukan kendala dong. Jadi apa gimana? ya? Apa hal yang membuat Anda tetap konsisten? Nah, itu maksudnya. Jadi yang tetap bikin konsisten berkesenian tuh semangatnya harus dijaga. Walaupun kebanyakan teman-teman penggiat seni itu dia Mas, mut-mutan. Jadi karena moodnya pakai hati, jadi mut-mutan. Kalau hatinya lagi buruk, ya buruk. Jadi nggak mau ngapa-ngapain, lesu, letih, lunglai, lebay juga. Jadi 5L itu ada di semua teman-teman yang lagi down. Tapi bersyukurnya kayak tadi itu. Jadi ketika kita lagi down, karena kita udah deket banget, karena udah kayak keluarga, yo disemangatin. Apa sih kendala kamu? Ayo semangat, ayo bangkit lagi, ayo berkarya lagi, ayo gini lagi gitu. Dan kendala yang lainnya itu ketika karya kita nggak diterima di masyarakat. Kayak ini dulu kita pernah, bukan kita, tapi ada salah satu temen sanggar kita itu pentas reok di sekampung Lampung Timur. Jadi di tengah-tengah reok itu ada puisi. Jadi tarian, puisi. Nah, penonton tuh bilang puisi meneh gitu. Kapan reoknya gitu kan. Jadi kendalanya tuh ketika masyarakat nggak nerima apa yang kita sampaikan. Kayak misal teater
Teater itu kan wagu untuk orang-orang awam, untuk masyarakat pada umumnya. Itu memang di konsep apa eksperimen itu, ada kreok, ada puisi, ada Eksperimen. Iya. Oh, pantes. Tanggapan orang-orang puisi meneh gitu kan. Dan kita Pak. Jadi kendalanya itu tadi ketidakterimaan masyarakat itu. Jadi harapannya secara sumber daya manusia di Kota Medan itu bisa menerima hal-hal yang kayak gitu. Untuk artinya nggak usah terlalu fokus sama itunya lah ya, diterima atau enggaknya ya, tapi yang penting berbuat sesuatu ya, berkarya, karena karya itu mahal ya. Karena saya juga sih ya, musisi ya sampean tuh ya. Musisi, aku musingin. Kalau beliau seniman, kalau saya senimang. Enggak lah, kita sama-sama seniman. Lo musisi, gua musingin aja. Pusing, pala Barbie. Bodoh amat. Gue ngerokok nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi perlu kayak semacam regulasi lah dari pemerintahan bahwasanya kayak di Metro tuh sekarang lagi tenar Metro Bangga Beli, nah itu lebih digencarkan lagi. Jadi teman-teman penggiat seni, teman-teman UMKM itu lebih semangat lagi dalam berkarya kalau emang ada regulasi semacam itu. Iya. Yang mendukung gerakan dari bawah, grassroots itu. Iya, karena memang sebuah gerakan itu kalau didukung sama regulasi ya, sama pemerintah pasti jalan semua. Loh, baldatun tapi batun walaupun gofurun itu kan cita-citanya ta. Iya. Sebuah negeri yang aman damai, yang ada ampunan Tuhan. Iya. Itu kan keren banget. Benar. Adan nih, apa? Keren ini. Adan nih loh, si Adan. Saya ini nggak pernah, jarang lihat Gus Linang ini pakai peci, pakai sarung, terus udah sering ya. Lihatnya kayak gini koloran, tapi hadis-hadisnya paten. Itu tadi kan googling dulu. Nggak tahu ada contekan. Adan nih loh, lanjut apa enggak? Ya, mungkin itu aja kali ya. Sementara itu aja, nanti kita ngobrol lebih jauh di season kedua karena memang waktunya sangat pendek. Ini sudah maghrib, nggak enak lah sama Tuhan. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak ini Gus Linang udah mau ngebantu, udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Jangan lupa juga di subscribe. Ada YouTube nggak? Ada. Rahayu Film. Rahayu. Oh, Rahayu Film. Rahayu Film. Merenges kreatif masyarakat hujan itu channel kami. Ya, nanti kita satu lagi Gingsoul gitu. Gingsoul. Nanti kita tulis di deskripsi ya. Ya. Silakan dicek. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Salam ngobrol-ngobrol.